Vivo V70 FE dirilis pada bulan Maret 2026 sebagai edisi fashion dari lini seri V. Akhiran FE menyembunyikan beberapa fitur yang layak untuk dibahas secara terpisah. Itulah yang akan kita bahas kali ini. Fitur utama dari V70 FE adalah baterai berkapasitas 7000 mAh yang dibenamkan dalam bodi setebal hanya 7,5 mm dan berat 200 gram. Sebagian besar smartphone di tahun 2026 dengan ketebalan serupa memiliki baterai yang bertahan sekitar 4.500 hingga 5.000 mAh. Vivo berhasil memasukkan kapasitas yang jauh lebih besar berkat teknologi sel silikon karbon yang baru. Dalam penggunaan nyata, ini memberikan waktu operasi sekitar 1,5 hari dengan skenario penggunaan aktif seperti bermain game, memotret, dan menonton video. Dengan pola penggunaan yang lebih santai, seperti berkirim pesan, media sosial, mendengarkan musik, dan navigasi saat berangkat kerja, ponsel ini bisa bertahan hingga akhir hari kedua tanpa perlu diisi ulang. Lalu, bagaimana dengan kameranya? Modul utama Vivo adalah sensor 200 megapiksel dengan aperture 1,7 dan stabilisasi optik. Kombinasi seperti ini jarang ditemukan pada smartphone di kategori harga ini. Biasanya produsen memasang sensor beresolusi tinggi tanpa OIS, atau ada OIS tapi sensornya lebih kecil. Kamera ini dilengkapi dengan modul ultrawide 8 megapiksel dan kamera depan 50 megapiksel. Resolusi tinggi pada kamera selfie jelas menjadi petunjuk untuk target audiensnya. Edisi fashion pada namanya bukanlah kebetulan. V70 FE memiliki layar besar 6,3 inci. Ini adalah panel AMOLED dengan resolusi 1,5K, refresh rate-nya adalah 120 Hz. Kita bisa mengaturnya di pengaturan. Dan tingkat kecerahan puncaknya adalah 1900 nits. Layar, tingkat kecerahan di sini terutama penting untuk digunakan di bawah sinar matahari. Dengan 1900 nits, layar tetap bisa dibaca di luar ruangan pada hari yang cerah tanpa perlu menutupi dengan tangan. Vivo V70 FE langsung mendapatkan 2 sertifikat perlindungan, yaitu IP68 dan IP69. IP68 berarti tahan terhadap perendaman di air tawar, sedangkan IP69 berarti tahan terhadap semprotan air panas bertekanan tinggi. Dan kombinasi dari kedua standar ini masih jarang ditemukan pada perangkat elektronik konsumen. Menurut spesifikasinya, V70 FE dapat bertahan di rendam hingga kedalaman 1,5 meter selama maksimal 2 jam. Di bagian dalam terdapat chipset MediaTek Dimensity 7360 Turbo yang dipasangkan dengan RAM 8 atau 12 GB serta penyimpanan hingga 512 GB. Untuk tugas sehari-hari dan sebagian besar game, prosesor ini sudah lebih dari cukup. Pada game berat dengan pengaturan maksimal akan ada penurunan frame yang cukup terasa. Ponsel ini berjalan dengan Origin OS di atas Android 16. Dan ini adalah generasi pertama Origin OS yang dipromosikan Vivo untuk versi global smartphone-nya. Sebelumnya, antarmuka ini hanya tersedia di pasar Tiongkok. Dibandingkan dengan FunTouch OS sebelumnya, sistem sekarang memiliki lebih sedikit aplikasi bawaan dan iklan serta notifikasi yang mengganggu sudah tidak ada lagi. Vivo V70 FE mendukung pengisian daya kabel hingga 90 watt, dan dapat mengisi daya dari 0 hingga 100% dalam waktu sekitar 1 jam atau hingga 50% hanya dalam sedikit lebih dari 20 menit. Poin penting untuk pembeli di Eropa, dalam paket penjualan Eropa, tidak ada charger yang disertakan di dalam kotak. Hal ini telah menjadi praktik standar dalam beberapa tahun terakhir, dan Vivo mengikuti jejak produsen lain. Jika Anda sudah memiliki adaptor daya yang kompatibel dengan 90 watt atau lebih, Anda tidak perlu membeli apapun lagi. Jika tidak, Anda harus memesan adaptor secara terpisah dan memperhitungkan biayanya dalam anggaran keseluruhan Anda. Jadi, Vivo V70 FE ditujukan bagi mereka yang mengutamakan daya tahan baterai, kualitas kamera, dan perlindungan perangkat. Ponsel ini memang tidak bersaing dengan flagship dalam hal performa, namun di segmennya ia menawarkan kombinasi langka antara bodi yang ramping dan baterai 7000 mAh. Jika Anda membutuhkan ponsel dengan daya tahan baterai cukup untuk 1,5 hingga 2 hari penggunaan aktif,
ketahanan air di atas rata-rata, dan sensor yang mampu menangani fotografi sehari-hari, Vivo V70 FE layak dipertimbangkan. Saat membeli di Eropa, jangan lupa tentang adaptor daya yang dijual terpisah. Itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel kami.